Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Nashwa Hanun, absen 26 dari 11 IPA 3. Di video kali ini saya berkesempatan untuk memberikan pemahaman mengenai pembentukan dan pengembangan tulang serta kelainan pada tulang. Pertama-tama, apa itu tulang? Tulang merupakan salah satu alat gerak tubuh yang bekerja secara pasif. Tulang sendiri terdiri dari berbagai mineral sehingga memiliki bentuk yang kokoh dan keras. Proses pembentukan tulang juga disebut osifikasi. Bagaimana proses tersebut berlangsung? Pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut atau janin. Proses pertumbuhan tulang ini merupakan proses penulangan primer di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago. Sehingga tulang yang dimiliki masih lunak, contohnya yaitu tulang pada bayi. Setelah dilahirkan, tulang bayi akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perpanjangan tulang ya. Ada 3 jenis sel yang terlibat dalam pertumbuhan tulang, yaitu osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Osteoblas adalah sel pembentuk tulang. Osteosit adalah sel tulang dewasa atau induk. Dan yang terakhir, osteoklas adalah sel yang berfungsi untuk memecah dan menyerap kembali tulang yang rusak. Pada dasarnya, osifikasi dibagi menjadi 2, yaitu osifikasi intramembran dan endokondral. Osifikasi endokondral mengacu pada pengerasan. Pengerasan di sini adalah proses penggantian tulang serabut atau tulang rawan menjadi tulang yang padat. Osifikasi endokondral membentuk tulang pipih dan pipa. Osifikasi endokondral ini hanya terjadi sekali pembentukan, yaitu osifikasi primer, dan terbentuk pada minggu ke-8 pada janin. Yang kedua ada osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran ini mengacu pada perkembangan jaringan yang nantinya akan berubah menjadi jaringan tulang. Di sini tulang akan mengalami perpanjangan. Osifikasi intramembran terbentuk dari mulai embrio hingga dewasa dan terjadi 2 kali, yaitu osifikasi primer dan osifikasi sekunder. Ada 8 tahapan osifikasi endokondral. Yang pertama, tulang terdiri dari epifisis dan diafisis. Yang kedua, dia akan terbentuk ban periosteum atau lapisan pada tulang. Yang ketiga, akan terbentuk pusat osifikasi primer atau yang pertama di diafisis. Yang keempat, masuknya pembuluh darah ke diafisis. Yang kelima, terbentuk rongga sumsum tulang. Yang keenam, terbentuk pusat osifikasi sekunder atau kedua di epifisis. Yang ketujuh, sisa tulang membentuk cakram epifisis. Dan yang terakhir, akan terbentuk batas epifisis. Bagaimana tahapan pembentukan osifikasi endokondral? Yang pertama ada sel mesenkim. Nah, sel mesenkim ini nanti akan berubah menjadi osteoblas atau sel pembentuk tulang, yang nantinya akan berubah menjadi osteosit atau tulang yang belum mengapur. Lalu osteosit akan mengalami pengapuran dan terbentuklah lakuna atau ruang kecil di antara lamela. Nah, di lakuna ini terdapat osteosit atau sel tulang dewasa yang nantinya akan berkembang menjadi tulang dan dilapisi oleh periosteum. Selanjutnya ada kelainan atau gangguan pada tulang. Yang pertama ada skoliosis. Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf S. Skoliosis ini lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum masa pubertas. Yang kedua ada kifosis. Kifosis biasanya mengacu pada tulang belakang melengkung ke depan. Kifosis ini lebih sering atau umumnya ditemukan oleh wanita tua. Yang terakhir ada lordosis. Lordosis ini adalah kondisi di mana punggung bawah melengkung ke dalam, biasanya disebabkan oleh kondisi distrofi otot. Demikian penjelasan singkat mengenai osifikasi dan kelainannya. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.